sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil kullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'lamu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila al-hisabi yaqulu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa ma'ata am bawatinihim hujbal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumuddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abrar, para ustadzah, para ibu hajah, hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini ngantuk. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat sunnah atau kadang disebut dengan salat tatawwu. Di antaranya ada salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ada sebelum atau sesudah salat fardu. Ini disebut dengan sunnah rawatib. Ibu mungkin pernah dengar dan sudah sering dengar ada yang namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ada banyak keutamaannya. Antara lain orang yang melakukan salat sunnah rawatib secara kontinu atau dawam terus menerus, maka akan Allah bangunkan rumah nanti di surga. Amin. Rumah di surga itu halamannya sejauh mata memandang. Bu, halamannya sejauh mata memandang. Itu buat satu orang. Tetangganya lain lagi. Sejauh mata memandang ini adalah rumah yang akan dibangunkan, rumah yang akan didirikan, dibuatkan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang sudah kita bahas ada di halaman 100
188 yang akan kita baca baris kedua sekarang ya. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummi Habibah man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, para imam hadis ini mengeluarkan hadis dari seorang bernama Ummi Habibah. Ummi Habibah ini salah seorang istri Rasulullah SAW. Jadi kategorinya sahabat, karena sahabat itu orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi dalam keadaan beriman, namanya sahabat. Kalau bertemu Nabi Muhammad, menangi Nabi Muhammad, ngalamin Nabi Muhammad, tapi tidak beriman, namanya bukan sahabat, namanya musuh. Kayak Abu Jahal. Tahu Abu Jahal, Bu? Abu Jahal ngalamin Nabi Muhammad nggak, Bu? Ketemu nggak Abu Jahal sama Nabi Muhammad? Ketemu masa hidupnya. Tapi apakah dinamakan sebagai sahabat? Tidak, karena ketemu Nabi Muhammad tidak dalam keadaan beriman. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman, artinya iman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad menerima risalah, ini namanya sahabat. Ummu Habibah ini seorang istri Rasulullah. Tentu istri Rasulullah itu adalah orang yang ketemu dengan Rasulullah dan juga beriman, maka sahabat. Kalau yang tidak ketemu dengan Rasulullah, beriman setelah sahabat, namanya tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Jadi Nabi Muhammad sudah wafat, baru setelah itu ada tabi'in. Tabi'in bergurunya kepada para sahabat. Kalau sahabat bergurunya langsung kepada Nabi Muhammad. Kata Ummi Habibah bahwasannya Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin." Siapa yang memelihara, yang menjaga 4 rakaat qabla dzuhri wa arba'in ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar. Maka Allah akan mengharamkan dia, akan menjaga dia 'alan nari, dari api neraka. Wa Tabrani an Umar, dan Imam Tabrani mengeluarkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasannya Nabi bersabda, "Man shalla qoblal asri arba'an." Barang siapa yang sholat sebelum asar, sholat sunnah qoblal asri sebelum asar arba'an 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkannya dari neraka. Maksudnya akan menjaganya dari api neraka. Ini sama keutamaannya antara sholat qobliyah ba'diyah zuhur dan qobliyah asar. Sholat asar nggak ada ba'diyahnya, dua-duanya sama. Siapa yang melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, dan juga qobliyah asar 4 rakaat, maka Allah akan jaga dia dari api neraka. Jadi masuk neraka apa enggak? Enggak. Mampir aja enggak mampir, nyium baunya aja enggak, karena Allah jaga dari api neraka. Ini sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Jangan lupa sholat sunnahnya didawamkan. Sholat sunnahnya aja punya keutamaan seperti ini, apalagi sholat yang wajibnya. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, semuanya 4 rakaat. Orang yang melaksanakan ini maka akan Allah jaga dia dari api neraka. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, yang dimaksud dengan Allah menjaga dia dari api neraka, ini maksudnya sholat-sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, sholat sunnah rawatib, ini bisa menjadi kafarah
Kafarah itu apa? Penghapus dosa. Kalau orang melaksanakan perbuatan-perbuatan baik secara umum, apapun perbuatan baik itu, maka sesungguhnya semua perbuatan baik itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Ibu ngaji, kumpul di Masjid Al-Abrar, ini perbuatan baik apa buruk, Bu? Baik apa buruk? Insya Allah ini jadi kafarah, jadi penghapus dosa untuk dosa sebelumnya, dosa dari subuh sampai zuhur, atau dosa dari zuhur sampai duduk di masjid. Dari zuhur sampai duduk di masjid, ibu punya suuzon atau buruk sangka misalnya, atau ada tidak ikhlas, insya Allah diampuni dengan duduk di majelis ini. Antara kebaikan dengan kebaikan, maka itu bisa menghapus atau bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa sebelumnya. Secara umum disebutkan seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain, atbi'is sayyi'ata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik akan menghapus dosa perbuatan buruk itu. Merasa kalau ibu habis melakukan dosa, maka buru-buru ambil duit di dompet sedekah. Insya Allah sedekah itu bisa jadi penghapus dosa. Ibu merasa habis berdosa kepada Allah, maka buru-buru ambil wudhu, maka wudhunya aja itu bisa menjadi penghapus dosa. Tambah lagi baca Quran, baca Quran yang bisa menjadi penghapus dosa sebelumnya. Ini yang namanya kafarah. Kafarah ada banyak, perbuatan baik itu kafarah. Termasuk juga kafarah itu duka cita. Tahu duka cita, Bu? Bu, musibah. Musibah juga bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penghapus dosa. Orang yang kena musibah, Allah takdirkan dia sakit, itu sakitnya nyuci dosanya, maka dosa sebelum-sebelumnya sedikit demi sedikit oleh Allah hapus. Nanti begitu dia sembuh, insya Allah dosanya udah terhapus semua. Begitu dia meninggal misalnya, insya Allah itu sudah tercuci semua dosanya oleh musibah. Ini kafarah berbentuk musibah. Ada kafarah berbentuk amal baik seperti ngaji, kafarah juga. Sedekah jadi kafarah juga. Nah, termasuk tentunya yang perbuatan atau amal baik yang paling utama dibanding amal-amal lain, sholat. Sholat juga bisa menjadi kafarah. Kembali dalam hadis ini, orang yang melaksanakan qobliyah, ba'diyah atau sunnah rawatib zuhur dan asar, maka Allah akan jaga dia dari api neraka. Maksudnya kalau dilakukan terus-menerus, maka sunnah rawatib itu bisa menghapus dosa-dosanya. Kalau sudah dihapus dosa-dosanya, perlu mampir ke neraka nggak, Bu? Perlu mampir ke neraka? Nggak perlu, langsung. Kecuali ibu punya tugas, ya lewat Siratal Mustaqim atau lewat, harus lewat Siratal Mustaqim. Kalau melakukan sholat qobliyah, ba'diyah atau sholat sunnah rawatib ini, Allah jamin tidak mampir, nggak mampir. Jadi Allah akan jaga badannya, Allah akan jaga orang ini, akan jaga kita dari api neraka, nggak mampir, jadi langsung. Terus gimana lewatnya? Ya lewat mah tetap lewat Siratal Mustaqim. Ada yang lewatnya cuma sekedipan doang, sampai. Ada yang lewatnya itu pakai kendaraan seperti kendaraan cepat, Ferrari, sampai udah. Ada yang perjalanannya itu seperti perjalanan orang jalan kaki, ya 50 tahun dah, 50 tahun jalan kaki, Bu. Ada yang begitu. Ada yang jalan merangkak, macam-macam, tapi selamat juga, nggak mampir, cuma lama. Ada yang begitu. Ini macam-macam, tergantung dari amal perbuatannya dan juga tergantung syafaat Rasulullah SAW.
Di antara syafaatul uzma, di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di yaumil mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma, itu Rasulullah meringankan siapapun yang ada di padang mahsyar termasuk orang kafir. Nah, untuk orang beriman ini ada yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang beriman, orang Islam bisa masuk tanpa hisab, tanpa ada perhitungan amal. Jadi kalau nggak ada perhitungan amal, ya langsung masuk. Kalau mau langsung masuk, nggak usah lewat Shirathul Mustaqim, lewat begitu aja, bighairi hisab. Ini adalah syafaat Rasulullah SAW. Oleh karenanya banyak-banyakin sholawat supaya Rasulullah kenal kita. Banyak-banyakin juga maulid supaya Rasulullah juga kasih syafaat kepada kita. Banyak-banyakin juga nyumbang buat maulid. Jangan pelit kalau buat maulid, maksudnya nyumbang yang banyak. Itu insya Allah dapat syafaat Rasulullah bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Orang yang sholat qobliyah asar, qobliyah dan ba'diyah zuhur, ini Allah jamin tidak mampir ke neraka. Tapi apakah melalui hisab? Mungkin masih melalui hisab, kecuali kalau diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah al-Mazani, sallu qoblal maghribi rakaataini. Rasulullah bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib rakaataini, 2 rakaat, liman syaa, untuk orang yang menghendaki, orang yang ingin. Wa Abdur Razzaq, dan juga dari Imam Abdur Razzaq an Makhulin, dari Imam Makhul mursalan. Ini dengan hadis mursal. Hadis mursal itu maksudnya yang sambung kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, man sholla ba'dal maghrib rakaataini, siapa orang yang sholat setelah maghrib 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara, kutibata fi illiyin, maka 2 rakaat itu akan dicatat di tempat yang namanya illiyin. Sholat sunnah asar tadi fadilahnya, sholat sunnah asar atau qobliyah asar, ba'diyah zuhur dan qobliyah zuhur, ini manfaatnya atau fadilahnya Allah janjikan dijaga dari api neraka. Bagaimana dengan ba'diyah asar? Bagaimana dengan qobliyah dan ba'diyah maghrib? Qobliyah maghrib ini disebutkan siapa orang yang melaksanakan qobliyah maghrib, maka itu termasuk perbuatan yang bagus, liman syaa. Walaupun memang ibu-ibu qobliyah maghrib ini tidak muakkad, jadi ghair muakkadah. Salat rawatib sunnah, salat sunnah rawatib yang muakkad itu qobliyah subuh 2 qobliyah subuh, kemudian 4 qobliyah zuhur, dan 4 ba'diyah zuhur, kemudian 4 qobliyah asar, 2 ba'diyah maghrib, dan 2 ba'diyah isya. Jadi maghrib sama isya itu qobliyahnya ghair muakkadah. Artinya ghair muakkadah itu yang memang kadang-kadang Rasulullah nggak sholat. Tapi yang lain selain itu yang tadi saya sebutkan, itu semuanya Rasulullah nggak pernah tinggalkan. Namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sangat kuat. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat juga, qobliyah asar 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu yang muakkadah, yang Nabi tidak pernah tinggal sama sekali. Ini muakkadah semuanya. Nah, adapun di sini tetap disebutkan oleh muallif, oleh pengarang, bahwa qobliyah maghrib ini boleh dilaksanakan. Memang ibu-ibu, maghrib itu waktunya pendek. Bagusnya selesai azan, tidak usah lama-lama, bahkan nggak sholat sunnah pun nggak apa-apa, langsung qomat. Habis qomat langsung sholat maghrib. Bagusnya di awal waktu, karena maghrib waktunya pendek. Kalau maghrib waktunya pendek, suratnya juga pendek aja, nggak boleh panjang-panjang.
Kalau maghrib panjang-panjang berarti dia nggak ngaji, makanya ngaji. Nggak boleh, artinya nggak boleh kurang utama maksudnya. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi kurang bagus karena maghrib itu waktunya pendek. Apa surat pendek? Ya kuliah sama kulhu aja udah. Kuliah kulhu. Memang ada beberapa tuntunan, diantaranya dalam syarah kitab Irsyadul Ibad ini ada beberapa tuntunan, diantaranya untuk maghrib malam Jumat kuliah dan kulhu, maghrib malam Sabtu Al-Falaq An-Nas, maghrib malam Senin Ar-Aitar Inna Atoina, maghrib malam Selasa, malam Senin malam Selasa ya, maghrib malam Selasa kuliah lagi, kuliah sama kulhu lagi, maghrib malam Rebo Ar-Aital sama Inna Atoina lagi. Emang begitu aja kalau maghrib mah. Kalau maghrib yang pendek-pendek. Dan juga baca surat meskipun pendek, baca surat satu surat selesai ini lebih utama dibanding baca surat panjang tapi nggak sampai selesai. Baca Al-Baqarah maghribnya tapi ayat 183 doang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma itu doang. Atau ayat kursi tambahin la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allahu akbar. Jadi cuma diambil 5 ayat surat Al-Baqarah itu kalah keutamanya dengan kuliah dan kulhu. Jadi baca satu surat selesai itu lebih baik dibanding baca surat-surat panjang tapi berhenti di tengah nggak sampai selesai. Karenanya guru-guru kita dulu, kiai-kiai, ulama-ulama Nusantara memang sudah mengajarkan begitu. Nggak usah panjang-panjang tapi satu surat yang penting selesai. Kalau mau agak panjang subuh agak panjang suratnya, sama Isya panjang suratnya. Kalau subuh, apalagi subuh Jumat itu disunnahkan alif lam mim sajdah, disunnahkan yang ada sujud tilawahnya. Tuh kalau Jumat, kalau subuh Jumat, subuh yang lain juga gitu. Subuh yang lain at-takwir. Ya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadar. Memang kalau subuh panjang. Disunnahkan suratnya yang panjang, tapi tetap selesai. Jangan panjang tapi sampai pertengahan doang, jangan. Apalagi potongan-potongan ayat, jangan. Itu kurang utama. Kembali kepada maghrib ini, surat maghrib ini sholatnya waktunya pendek. Oleh karenanya dianjurkan langsung sholat maghrib, selesai maghrib langsung ba'diyah maghrib. Boleh tapi bermuasadah. Kadang-kadang nanti tinggal, kadang-kadang nanti tinggal sholat. Nah ada pun ba'diyah maghrib Nabi nggak pernah tinggal. Jadi lebih kuat yang ba'diyah maghrib. Isya juga begitu. Isya lebih kuat yang ba'diyah, lebih muakkadah. Nah, maksudnya lebih kuat di sini ba'diyah Isya itu Nabi nggak pernah tinggal. Kalau qobliyah Isya Nabi pernah tinggal. Bahkan beberapa kali yang saya perhatikan, saya dulu ngaji, Allah yarham Mu'allim Syafi'i Hadami, di malam Selasa baca Himmatul Masakin, tahu Bu? Masjid Himmatul Masakin malam Selasa. Ngaji di situ habis maghrib, nanti menjelang Isya 2 menit dikit atau 5 menit dah sebelum Isya selesai. Nah setelah itu azan Isya, kalau udah masuk waktu Isya, habis Isya langsung, habis azan Isya langsung qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gak lama muazzinnya langsung qomat lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak ada qobliyah Isya. Itu yang selalu saya perhatikan ada di Mu'allim Syafi'i Hadami, Allah yarham. Dan memang qobliyah maghrib dan qobliyah Isya ini ghair muakkadah. Ini Nabi kadang-kadang meninggalkannya. Namun bagus apabila ingin melaksanakan. Cuma jangan sampai ditinggalkan yang ba'diyahnya. Orang yang melaksanakan ba'diyah maghrib 2 rakaat
maka akan dicatat ba'diyah maghrib itu di tempat yang namanya illiyin. Tahu illiyin, Bu? Inna kitabal abrari lafi illiyin wa inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan orang-orang baik, amal perbuatannya itu ada di illiyin. Jadi illiyin itu daftar catatan amal baik untuk wajidah. Amal baiknya apa aja? Ustazah Yana, amal baiknya apa aja dicatat di sana. Dicatat di tempat yang namanya illiyin atau illiyun. Nah, amal-amal buruk ini dicatat di mana? Di sijjin namanya. Qobliyah, ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib yang kita laksanakan 2 rakaat saja itu akan dicatat di illiyin. Emang yang lain gak dicatat, Ustaz? Dicatat, cuma di antara amal-amal perbuatan yang lain, sholat ba'diyah maghrib di illiyin, di tempat yang namanya illiyin ini paling utama dibanding sedekah, dibanding puasa. Nanti di tempat illiyin yang namanya illiyin itu sholat ba'diyah maghrib ini lebih utama dibandingkan amal-amal perbuatan yang lain. Ini tempat yang namanya illiyin. Semuanya dicatat di illiyin, hanya saja yang maghrib ini menjadi lebih utama dibanding amal-amal perbuatan lainnya di illiyin. Wal Baihaqi an Hudzaifah ajilur rak'ataini ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amali. Dan dari Imam Baihaqi dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah itu sahabat, Hudzaifah itu laki-laki, Bu. Hudzaifah itu laki-laki. Hudzaifah meskipun kelihatan namanya Hudzaifah itu laki-laki, sahabat Nabi. Ibu pernah lihat atau kenal orang namanya Hudzaifah tapi perempuan? Berarti salah. Sebenarnya Hudzaifah itu laki-laki. Ibu pernah dengar Maisarah? Bu, Maisarah. Ada tangga ibu namanya Maisarah, ada? Laki atau perempuan? Perempuan. Dulu ada Maisarah. Maisarah itu yang mengikuti Nabi Muhammad, diutus atau disuruh oleh Siti Khadijah mengiringi Nabi Muhammad memperjalankan perdagangannya Siti Khadijah ke negeri Syam. Jadi yang disuruh nemenin Nabi Muhammad Maisarah namanya. Nah, Maisarah itu laki, Bu. Laki itu. Jadi jangan terus disangka Nabi jalan berduaan yang perempuan, bukan. Maisarah di situ laki. Laki Maisarah. Hudzaifah. Iya, di sini perempuan. Hudzaifah itu juga laki. Maisarah inilah yang kemudian ditanya oleh Siti Khadijah, gimana Muhammad di sana? Jujur, orang-orang banyak yang beli, ramah sekali, banyak yang dengar. Cuma yang aneh kata Maisarah. Aneh ini yang aneh, kalau lagi jalan panasnya itu panas menter tengah hari bolong, itu dia nggak pernah kepanasan Nabi Muhammad. Jadi awan itu pasti ada di atas Nabi Muhammad, maksudnya nggak pernah kena terik matahari. Kamu kena nggak Maisarah? Saya mah kena. Jadi Maisarah aja yang itu kena. Nabi Muhammad di sini, Maisarah ada sebelahnya. Maisarah aja kena panas, tapi Nabi Muhammad nggak kena panas. Itu termasuk irkhas. Irkhas itu satu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon Nabi. Waktu itu belum jadi Nabi, belum terima ayat wahyu, baru 20 tahun lebih lah Nabi Muhammad. Ini namanya Maisarah. Jadi Maisarah laki atau perempuan, Bu? Enggak, ini cerita itu laki atau perempuan? Laki. Di sini juga Hudzaifah laki. Sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda, "Ajilur rak'ataini ba'dal maghrib." Segerakanlah 2 rakaat setelah maghrib, liturfa'a ma'al amali, supaya diangkat dua-duanya bersama amal. Maksudnya bersama amal siang hari. Ngangkat amal atau catatan perbuatan kita ini diangkat
ada berkala, Bu. Ada yang diangkatnya setahun sekali amal perbuatan kita. Kapan itu diangkatnya? Setahun sekali. Diangkat setahun sekali ketika nisfu Sya'ban. Ada yang diangkatnya mingguan. Kapan yang diangkatnya mingguan? Senin sama Kamis. Makanya ibu pada puasa ya, Senin Kamis. Kenapa? Karena diharapkan saat diangkat Senin itu ada pahala puasanya. Saat diangkat Kamis ada pahala puasanya ikut terangkat. Itu yang diangkatnya mingguan. Ada amal perbuatan atau catatan perbuatan yang diangkatnya itu harian. Kapan itu yang diangkatnya harian? Yang diangkatnya harian subuh dan maghrib. Jadi selesai sholat subuh maka ganti shift malaikat. Bu, malaikat ganti shift. Malaikat yang malam udah mencatat. Nah kemudian dibawa amal mulai dari malam, mulai dari maghrib itu sampai subuh dibawa kepada Allah, dilaporkan ganti dengan malaikat siang yang mencatat amal. Ya sama, raqib atid juga, cuma gantian. Ini catatan yang siang mulai dari subuh sampai maghrib lagi. Ini yang diangkatnya harian. Lo kok numpuk-numpuk gitu Ustaz? Buat bukti. Emang kalau nggak dicatat Allah nggak tahu apa? Allah Maha tahu. Cuma Allah ingin menegakkan bukti, ingin mendirikan bukti bahwa inilah amal-amal kalian, inilah perbuatan-perbuatan kalian nanti. Sebab kalau nggak ada catatan, orang-orang yang ingkar kepada Allah bisa ngeyel. Tiba-tiba Allah bilang, malaikat masukin nih orang ini banyak dosanya, masukin ke neraka. Apaan Allah? Kata orang ini. Apa buktinya? Orang saya, aku maha tahu. Aku tahu perbuatanmu di dunia. Tapi mana buktinya? Nggak ada. Enggak, pokoknya aku masukin aja. Kata Allah. Bukti yang nggak ada kok, makanya disebutkan bukti-bukti ini. Nih, pernah datang ke tempat anuan. Nih, pernah gambarin orang. Nih tuh, catatannya ada semua. Jadi catatan amal itu buat bukti nanti di sana. Supaya orang-orang yang ingkar itu tidak bisa ngeyel, dan orang-orang yang berbuat baik itu bahagia dengan catatan-catatan kebaikan ini. Sholatlah ba'diyah maghrib segera, supaya ba'diyah maghrib ikut terangkat dengan amal catatan siang. Jadi selesai sholat maghrib, wiridnya nggak usah lama-lama. Selesai langsung sholat ba'diyah. Habis sholat ba'diyah diharapkan ini ikut terangkat dengan amal perbuatan siang yang tadi dicatat. Wa ibnu Sinni an Ummi Salmah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatil maghrib, ketika Rasulullah selesai dari salat maghrib, yadkhulu baitahu, Rasulullah masuk rumahnya, fayusalli raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, tsumma yaqulu, kemudian berkata fi ma yad'u, dalam sesuatu yang dia panjatkan, yang dia doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah, mantapkanlah, teguhkanlah hatiku, ala dinika, tetap atas agamamu. Ini doa yang sering Nabi panjatkan selesai ba'diyah maghrib. Habis ba'diyah maghrib, Nabi selalu baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah iman dan Islam dalam hatiku, jangan engkau cabut. Ini maksudnya. Sebenarnya doa ini buat kita, Bu. Kalau Nabi mustahil Nabi imannya itu tercabut, nggak mungkin. Lalu Nabi doa ini buat apa? Buat mengajarkan umatnya, supaya umatnya senantiasa merasa khawatir atau takut kalau nanti imannya tercabut. Karena ada orang yang pagi masih beriman, ternyata sore udah kufur tuh banyak. Atau sore masih beriman, paginya dia kufur tuh banyak. Ada yang seperti itu karena hati ini sifatnya
bolak-balik. Qalb itu artinya berganti. Iqlab. Kalau iqlab itu artinya mengganti nun dengan ba, namanya iqlab, mengganti. Qalb kenapa disebut qalb? Karena dia berganti terus keadaannya. Kadang mantap, kadang enggak, kadang sedih, kadang senang, itu namanya hati. Nah, Allah yang membolak-balikan hati itu. Banyak sekali orang yang tadinya iman kemudian ingkar karena Allah Maha membolak-balikan hati. Oleh karenanya kita mohon terus, kita diajarkan supaya minta terus, ya Allah tetapkanlah iman dan Islam dalam hatiku. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan kepedean, maksudnya lah kepedean gua mah pasti belum tentu. Padahal semua masih dalam perjalanan. Kita semua ini masih belum finish, masih dalam perjalanan. Jangan kepedean, ngerasa paling ngaji, ngerasa paling sholat, jangan. Ngelihat orang yang belum ngaji, yang belum sholat juga jangan remehin. Karena masih proses semuanya. Siapa tahu itu orang yang belum ngaji, belum sholat, besok dapat hidayah Allah, tahu-tahu lebih pintar dibanding kita. Tahu-tahu udah ngajar aja dia. Tahu-tahu dia udah makin rajin aja dibanding kita. Itu yang namanya muqallibal qulub. Semuanya masih dalam proses. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.